salam sehat untuk kita semua. Jadi malam ini kami selaku kuasa hukum dari Ibu Rosalina, saya dan Bang Agustinus Nahab ingin menyampaikan ada beberapa hak, ya, hak dari Ibu Rosalina atau klien kami yang sudah bertahun-tahun, gitu ya, belum juga terselesaikan. Bukannya tidak bisa diselesaikan, Bu, ya, namun demikian masih sampai detik ini belum juga terselesaikan. Nah, kami tentunya selaku tim kuasa hukum akan terus berjuang sampai Ibu Rosalina klien kami mendapatkan haknya. Karena kalau bicara hak, kita sama-sama tahu dan diajarkan oleh agama manapun, bicara hak kita bicara dunia akhirat, itu, Bu, ya, yang harus diperjuangkan bagaimanapun caranya, walaupun berdarah-darah atau tati-tati, tapi kalau kita bicara terkait dengan hak, ya kita harus perjuangkan. Apapun hasilnya, insya Allah nanti kita bisa ikhlas, Bu, ya. Tapi kan harus berjuang, gitu ya, Bu, ya. Itu mungkin dari saya. Cerita kronologis singkatnya mungkin bisa langsung disampaikan oleh klien kami, Ibu Rosalina. Waktu dan tempat dipersilakan, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Nama saya Rosalina, yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Sunan. Jadi kronologis kejadian tanggal 18 Desember tahun 2020 itu datanglah usulan untuk meminjamkan dana ke saya dari PT Gema Maritim Energi. Nah, besaran pinjaman itu adalah 1,5 miliar, dan waktu itu saya memberi pinjaman itu karena mereka membuat proposal secara lisan mengatakan ada proyek PSN Tuban, mungkin bapak-bapak semua tahu bahwa kita harus mandiri BBM. Jadi Tuban 1 sudah berlangsung dan Tuban 2 yang harus mereka kerjakan itu terhalang dengan adanya COVID di tahun 2021 bulan Maret atau April pada saat kita di lockdown. Nah, selama kurun waktu dari tahun 2020 PT Gema Maritim Energi itu masih membayar bunga. Jadi dana itu saya pinjamkan dari salah satu lembaga keuangan koperasi dengan bunga yang sudah disepakati. Saya tidak mengambil 1 sen pun kelebihan dari pinjaman itu, walaupun fixed aset saya yang saya gadaikan di koperasi. Nah, kalau saya bicara fixed asset menjadi pikiran suami, jadi mengejar ini kurang lebih sudah 3 tahun hak saya yang terabaikan. Jadi PT ini masih membayar bunga dari tahun 2020 Desember sampai dengan Juli 2022. Setelah itu setiap saya tagih bulanan melalui sekretaris saya, selalu mereka mengelak dan tidak pernah memberi alasan. 1 tahun terakhir telepon saya diblok oleh Direktur PT Gema Maritim Energi tersebut. Saya sudah pernah datang ke kantor MPR mau menyelesaikan ini kekeluargaan dengan orang tuanya, tapi saya ditolak. Bahkan WA saya pun masih ada bukti yang saya simpan. Saya ingin menyelesaikan, kenapa berlama-lama sampai 3 tahun. Jadi keseharian jiwa keibuan saya itu muncul karena saya lihat memang keseharian saya adalah relawan membangun anak-anak muda untuk masuk menjadi tuan rumah di negeri ini adalah di sektor industri kecil menengah. Jadi saya tuh relawan membangun itu. Jadi pada saat mereka mau pinjam dana dengan senang hati, apalagi saya tahu bahwa pemerintah menetapkan Tuban sebagai PSN. Jadi kalau saya menggandeng 2 kuasa hukum saya saat ini adalah saya hanya menuntut hak saya saja. Tadi seperti yang disampaikan, agama manapun saya menuntut, karena saya baru berani mengajukan ini menjadi masuk ke ranah hukum kira-kira 147 hari yang lalu. Suami saya meninggal. Saya baru sadar sesadarnya, begitu care-nya kami mencari jejak-jejak suami, di mana dia punya utang, kami harus membayar, sehingga orang utang kami pun harus kami tagih.
Nah, kalau saya katakan tadi menurut agama kalau kematian itu adalah takdir, tapi sesungguhnya suami saya sedih melihat saya yang selalu mengejar Fauzan, Direktur PT Gema Maritim Energi, dan berusaha kemana-mana saya mencari untuk mediasi kekeluargaan, tapi tidak pernah ditanggapi dengan serius. Jadi kira-kira kronologisnya seperti itu. Terima kasih. Klien kita sudah memegang kuasa secara resmi ya. Rekan hukum Akam Fatar, saya bersama rekan saya Sunan Kalijaga ya. Jadi ada tanda tangan Mitra Sudoi. Artinya secara resmi Ibu kami dampingi sebagai kuasa hukum dalam hal ini adalah di non litigasi ya, karena litigasinya sudah ada rekan-rekan tim yang lain yang akan dilaksanakan sidang di tanggal berapa Bu ya? 19. Jadi Besok ya? besok. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini seorang ibu yang lagi memperjuangkan hak. Ibu umurnya sudah berapa Bu ya? 65 tahun. 65 tahun. Dan saat ibu dalam kesusahan karena memang ada aset yang diagunkan Bu ya. Ya. Nah, sehingga sampai almarhum bapak juga karena kepikiran sehingga sampai harus meninggal dunia. Walaupun itu kami semua berduka cita Bu ya. Kepergian bapak. Tapi namanya hak itu harusnya di sini kan jelas hak ibu itu diakumulasi menjadi 4.276.500.000 rupiah yang harusnya dari PT Gema Maritim Energi GME dengan direkturnya Pak Fauzan Fadel Muhammad itu harusnya sudah bisa menyelesaikan. Ibu berjuang sudah 3 tahun dan akhirnya sampai hari ini secara kekeluargaan ibunya kemana-mana ya, bahkan ibu pernah WA kepada bapaknya Fadel ya, bapaknya Fauzan ya, Pak Fadel Muhammad, tapi jawabannya bahwa silakan diselesaikan dengan anak saya. Nah, dalam kapasitas ini perlu saya sampaikan bahwa di sini juga gugatan sudah masuk ya. Gugatan ibu di pengadilan itu adalah gugatan uang prestasi ya, dengan nomor perkara 441/PDT G/2025/PN Jakarta Selatan ya. Yang digugat itu adalah Fauzan Fadel Muhammad selaku direksi PT Maritim Energi. Dan hari ini juga kami juga perlu sampaikan bahwa nanti di tanggal 19 hari Senin itu akan terjadi sidang pertama. Sudah ada rilisnya, sudah ada panggilan kepada kedua pihak. Tetapi kami di sini juga mau menyampaikan bahwa kami masih membuka ruang untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, ruang mediasi lah ya. Jadi ini sebenarnya kami mau menyampaikan supaya kalau bisa Pak Direktur ya, Pak Fauzan untuk membukalah ya, jangan diblok lah itu, dibukalah untuk dibangun komunikasinya, karena bagaimanapun awalnya kan semua baik-baik saja. Kenapa seorang ibu yang umurnya sudah 65 tahun harus seperti ini, berjuang bolak-balik, harus mencari haknya dia, dan bahkan nomor WA-nya Pak Direktur ini juga sudah memblok ibu dan juga keluarganya. Dan ini kami minta supaya hak ibu diselesaikan pada waktu nanti mediasi di pengadilan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan didengar oleh Pak Direktur Gema Maritim Energi, Saudara Fauzan Fadel Muhammad. Karena ini hak, saya yakin bahwa apapun itu bisa dibicarakan. Marilah buka ruang untuk kita bisa diskusi bersama, karena bagaimanapun kan ibu sudah melakukan gugatan karena selama 3 tahun ibunya berjuang sampai suami ya, sampai sudah meninggal dunia. Nah, ibunya masih tetap berjuang karena menurut ibu ini adalah hak. Sehingga lewat kalau dibilang ini kan penyampaian di publik ya, somasi ya, secara lisan di publik ini untuk bisa keluarga daripada Pak Fauzan Fadel Muhammad atau Pak Direktur sendiri PT Gema Maritim Energi untuk bisa mendengar ini dan bisa membangun komunikasi, dan kami juga membuka ruang mediasi untuk selesaikanlah urusannya ya. Kalau saya prihatin juga karena ibu yang sudah umur 65 tahun harus berjuang mati-matian untuk haknya dia, karena apapun itu uang yang diberikan itu adalah uang juga dari koperasi ya, yang mana ibunya menjadi beban karena dia harus membayar
itu terus, dan sedangkan apa yang menjadi haknya ibu atau tanggung jawab daripada PT Gema Maritim Energi yang harus diselesaikan tiap bulan kepada unit ternyata sudah tidak lagi itu ya.